kami hijrah Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara teman sahur. Saat ini saya telah ditemani seorang mubalik bulan Ma'had Albir Makassar. Beliau sekarang menjadi dai dan mubalik di Kabupaten Konawe. Nah, baik pemirsa yang ada di rumah, pada subuh hari ini tema kita adalah dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, kita akan mulai pembahasan ini. Baik, saya ingin bertanya dengan Ustaz. Salah satu hal yang paling diharapkan oleh umat Islam ketika mereka berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dosa mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah puasa menghapus semua dosa atau sebagian saja? Mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perlu saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa setiap dosa ada kafaratnya. Namun tidak semua dosa kafaratnya itu adalah dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Memang benar puasa Ramadan itu mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasul, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika ada seorang muslim yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan memenuhi dua kriteria yang disebutkan di dalam hadis ini, yang pertama imanan, karena dorongan keimanan, karena meyakini bahwa puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena meyakini bahwa puasa itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpuasa semata-mata mengharapkan ridha Allah, semata-mata mengharapkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka puasa seperti inilah yang akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Namun kalau kita memperhatikan lebih jeli lagi perkataan Rasulullah SAW di dalam hadis ini, di kalimat terakhir beliau mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dzambi atau dzambun adalah isim mufrad atau isim tunggal yang artinya satu dosa. Artinya bahwa puasa Ramadan itu hanya menghapuskan sebagian dosa, tidak menghapuskan semua dosa. Nah, pemahaman ini diperkuat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idh ijtanabatil kaba'ir." Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams, salat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam, wal jum'ah ila jum'ah, salat Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah sebagai penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut, idh jtanabatil kaba'ir, selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan atau dijauhi. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan 2 hal. Yang pertama, puasa Ramadan itu mampu menghapuskan dosa yang terjadi setahun yang lalu, yaitu yang terjadi antara puasa yang lalu hingga puasa yang sekarang. Kemudian yang kedua, dosa yang dihapuskan oleh puasa Ramadan adalah dosa kecil, sedangkan dosa besar tidak bisa dihapus hanya dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana perkataan Nabi, idh jtanabatil kaba'ir, selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan,
Artinya, jika ada dosa besar yang pernah kita lakukan yang terjadi antara Ramadan yang lalu hingga Ramadan sekarang, maka dosa besar itu tidak bisa dihapus hanya dengan menjalankan ibadah puasa yang alhamdulillah saat ini sedang kita jalankan. Jadi pada kesimpulannya, dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Apa saja yang masuk dosa besar? Dosa besar itu ada dua macam. Ada dosa besar yang berkaitan dengan hak Allah. Misalnya orang sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur, walaupun yang sebenarnya sholat itu kan tidak ada uzur untuk meninggalkannya. Kemudian meninggalkan puasa secara sengaja tanpa uzur. Kemudian tidak mau membayar zakat, tidak mau berhaji padahal sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Termasuk juga melakukan dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan perbuatan bid'ah, yaitu membuat perkara baru di dalam agama yang dimana itu tidak ada landasan dalilnya, baik itu dalil yang bersifat umum maupun dalil yang bersifat khusus. Kemudian percaya kepada dukun dan lain sebagainya, itu semua adalah dosa yang masuk dalam kategori dosa yang berkaitan hak Allah, dosa besar. Kemudian yang kedua, ada dosa kezaliman. Dosa kezaliman itu kezaliman dosa yang dapat merugikan orang lain atau merugikan banyak orang. Nah, dosa kezaliman ini ada dua macam. Ada dosa iman yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia atau kezaliman yang dilakukan secara personal, dan ada kezaliman secara sistemik. Kezaliman yang dilakukan secara personal adalah kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik itu secara lisan atau tulisan, misalnya dengan menghina orang lain, menggibah atau menceritakan kejelekan orang lain, memfitnah orang lain, maupun secara fi'li atau secara perbuatan, misalkan memukul orang lain, merampas hak milik orang lain, kemudian membunuh orang lain. Nah, dosa-dosa seperti ini tidak bisa dihapus hanya dengan berpuasa. Bahkan dosa seperti ini bisa menghabiskan dan menghapuskan pahala puasa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Tadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata'." Orang yang bangkrut menurut kami adalah mereka yang tidak punya dirham, tidak punya harta, wa la mata', dan tidak punya perhiasan. Maka Rasulullah SAW kemudian menegaskan, "Innal nisa min ummati sayati yaumal qiyamati bisolatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, wasiyamin, datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasanya, wazakat, datang pada hari kiamat dengan membawa pahala zakatnya, wa ya'ti qad syama hadza, akan tetapi ia juga datang pada hari kiamat dengan membawa dosa syaitan, dosa karena menghina, menghujat orang lain, wa qadhafa hadza, dosa karena memfitnah, menuduh orang lain telah melakukan perbuatan keji, wa akala mala hadza, dosa karena harta orang lain, wa safaka dama hadza, dosa tumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, dosa karena memukul orang lain, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kebaikan-kebaikannya ini kemudian diberikan kepada orang ini dan orang ini, yaitu orang yang pernah ia zalimi. Fa in funiyat, kalau kebaikannya ini sudah habis, pahalanya ini sudah habis, tidak ada yang tersisa, sudah diambil oleh orang-orang yang pernah ia zalimi, qabla an yuqda alaih, sebelum pengadilan Allah Subhanahu wa taala selesai terhadapnya, ukhidha min khatayakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi, summa turihat alaih, kemudian akan dibebankan, akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim ini, summa turihat finnar, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan dalam
neraka. Nah, itu kezaliman yang berkaitan dengan antar sesama manusia atau kezaliman yang dilakukan secara personal. Pemahaman masyarakat hari ini bahwa tidak sholat itu masuk dosa besar. Iya. Ya. Dan itu tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Betul sekali. Iya. Nah, dan yang kedua bahwa kalau kita mengamalkan puasa Ramadan atau melaksanakan puasa Ramadan, jadi bukan kita berharap bahwa semua dosa-dosa kita terhapus ya, tapi justru akan ada yang kemudian justru menjadi bumerang atau justru menghabiskan dari puasa Ramadan. Jadi ini mungkin yang harus diintrospeksi bagi manusia. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kezaliman yang dilakukan secara personal itu tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Justru yang terjadi sebaliknya, akan menghabiskan pahala puasa kita. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah kezaliman yang dilakukan secara sistemik, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh negara dengan mengabaikan hukum-hukum Allah yang justru menerapkan sistem yang batil, sistem yang bertentangan dengan Islam, sistem yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hingga kemudian sistem ini memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan masyarakat, dalam arti negara ini telah melakukan kezaliman terhadap rakyatnya, dan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena ini telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 45, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun." Dan siapa saja yang berhukum tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa ulaika humudz zalimun, maka itulah orang-orang yang zalim. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan siapa saja yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mengatur kehidupan manusia tidak berdasar apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan melakukan kezaliman. Dan itulah yang kita saksikan, yang kita lihat saat ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Meningkatnya kemiskinan, kemudian harga-harga bahan pokok yang semakin menjulang tinggi, kemudian pajak juga semakin tinggi, kemudian biaya pendidikan, biaya kesehatan yang semakin mahal. Ini semua adalah akibat buruk diterapkannya sistem yang bertentangan dengan Islam. Begitu pula kemaksiatan semakin merajalela, baik itu perzinahan, pencurian, pembunuhan, kemudian moral anak-anak bangsa kita yang semakin rusak, kenakalan remaja yang semakin marak terjadi. Itu semua adalah akibat diterapkannya sistem yang tidak berlandaskan Islam, sehingga rahmat Allah itu tidak diturunkan di suatu negeri karena negeri itu tidak menerapkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dosa kezaliman yang kedua, yaitu kezaliman yang terjadi secara sistemik. Mungkin ada yang bertanya, negara itu kan bukan orang, maka pertanyaannya, siapakah yang harus bertanggung jawab memikul dan menanggung dosa kezaliman yang kedua ini? Apakah penguasa saja sebagai pihak yang menerapkan sistem yang bertentangan dengan Islam itu, ataukah rakyat juga yang hari ini menjadi korban kezaliman juga harus ikut menanggung dosa tersebut? Maka jawabannya adalah yang harus menanggung dan yang akan menanggung dosa itu adalah dua pihak. Yang pertama adalah penguasa dan yang kedua adalah rakyat. Penguasa adalah pihak yang menerapkan sistem yang tidak berlandaskan Islam, tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan rakyat adalah pihak yang telah mengangkat pemimpin tersebut, telah mengangkat memilih penguasa itu. Kemudian rakyatlah yang membuat undang-undang, menetapkan hukum melalui wakil-wakilnya. Kemudian rakyatlah yang menginginkan dan yang meridhoi sistem yang tidak berlandaskan Islam ini mengatur kehidupan mereka. Jadi yang harus menanggung dosanya itu ternyata bukan hanya penguasa, tapi dua pihak, penguasa sekaligus rakyat. Jadi rakyat ini sungguh sangat miris kondisinya. Mereka lah sebagai korban kezaliman, tapi ternyata mereka juga harus menanggung
dosa kezaliman itu. Kira-kira bagaimana cara menghapus dosa besar? Ya, bagaimana cara menghapus dosa besar? Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubah menjelaskan, in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bihaqqillah, kalau maksiat atau dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak Allah, misalnya saja malas sholat, tidak mau sholat, terus tidak mau berpuasa, kemudian tidak mau membayar zakat, melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan bid'ah, maka bertobat dari perkara-perkara ini, kata Imam An-Nawawi, mesti dengan menyempurnakan 3 syarat. Apa 3 syarat itu? Yang pertama, kata beliau, ayyuqli'a 'anil maksiyah. Hendaknya yang berbuat maksiat itu menghentikan perbuatan maksiatnya. Yang tadinya tidak sholat, jadi rajin sholat. Yang tadinya malas berpuasa, rajin berpuasa. Kemudian yang kedua, ayyandam 'ala fi'liha, mesti disertai dengan rasa penyesalan. Jadi bukan sekedar berhenti dari dosa, tetapi menyesali perbuatan dosanya, karena menganggap bahwa perbuatan dosa itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Jadi kalau ada orang yang berhenti dari dosa karena bosan berbuat dosa, bukan karena perbuatan dosanya itu, maka menurut Imam An-Nawawi tobatnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada niat, mesti disertai dengan rasa penyesalan. Kemudian yang ketiga adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha, hendaknya dia bertekad kuat di dalam hatinya untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, kalau awalnya dia itu malas sholat, langsung tiba-tiba rajin sholat, betul-betul memperbaiki dirinya, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, termasuk dosa besar. Jadi dosa dihapus dengan puasa Ramadan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, dosa besar ada 2 macam tadi. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah, kemudian yang kedua dosa yang berkaitan dengan kezaliman, hak sesama manusia. Nah, 2 dosa ini tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan, hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha seperti apa? Kalau dosanya itu berkaitan dengan hak Allah, maka syarat taubatan nasuha itu ada 3 seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tapi kalau dosa besar itu berkaitan dengan kezaliman, atau kata Imam An-Nawawi, in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bihaqqi adami, kalau maksiat itu berkaitan dengan hak sesama manusia, fataubatu minha bi arba'ati syurut, maka bertobat darinya mesti dengan menyempurnakan 4 syarat. Hadhihi tsalatsa, 3 syarat pertama sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian syarat yang keempatnya adalah ayyabra'a min haqqi sahibiha, hendaknya dia mengembalikan hak saudaranya. In kanat malan, kalau maksiatnya itu berkaitan dengan harta, dia memakan harta orang lain, mungkin dengan mencuri atau dengan merampok atau dengan korupsi, raddahu ilaih, maka cara bertobatnya mesti dengan mengembalikan hak orang itu atau hak yang sudah ia rampas kepemilikannya. Jadi kalau misalkan mencuri terus mampu mengembalikan, atau yang mencuri sudah meninggal atau sudah tidak ada, bagaimana cara mengembalikan? Atau bagaimana cara bertobat? Iya, jadi berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi, kalau kita misalkan habis mencuri harta orang, kemudian kita bertobat, tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan rajin sholat, mesti dikembalikan harta yang pernah kita curi. Jadi kalau kita pernah mencuri, pasti kita tahu kepada siapa kita mencuri, mesti dikembalikan itu supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan pemiliknya itu sudah meninggal dunia, maka bisa diberikan kepada ahli warisnya atau kepada keluarganya. Mohon ampun kepada Allah, semoga dosa-dosanya diampuni, karena dosa kezaliman itu adalah dosa yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Artinya ketika di akhirat kelak yang dizalimi ini menuntut, maka tuntutannya itu akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau misalkan orang yang bertobat ingin mengembalikan dengan harta yang pernah dicurinya, kemudian ini melakukannya tapi yang bersangkutan sudah tidak ada, bisakah dia mengembalikan kepada ahli waris itu tanpa dia harus menyebutkan bahwa ini adalah harta duit atau
ya tinggal bersedekah saja. Saya ada rezeki ini, saya mana orang tua dulu, atau seperti apa? Ya, sebaiknya dia sampaikan sebagai permohonan maaf. Jadi pada saat dia mengembalikan itu, sebaiknya dia berkata jujur agar tidak hanya sekedar mengembalikan, tapi juga meminta penghalalan atas perbuatan yang pernah dia lakukan, yaitu mencuri barang keluarganya atau barang entah itu orang tuanya atau saudaranya mungkin sudah meninggal dunia. Jadi sebaiknya memang disampaikan supaya sekaligus meminta penghalalan. Nah, dan itu yang akan saya jelaskan. Kemudian kata Imam An-Nawawi, in kanat ghibah, kalau dosanya itu berkaitan dengan ghibah, kata Imam An-Nawawi adalah istahallahu minha, mesti dihalalkan itu perbuatan. Bagaimana caranya? Mesti dia meminta maaf kepada orang yang pernah dia ghibah. Atau apakah itu dengan berkata jujur, telah menyampaikan telah menceritakan kejelekannya kepada orang lain, atau mungkin dengan bahasa yang agak sedikit samar untuk tidak jangan sampai ketika dia berkata jujur justru akan menimbulkan masalah baru. Misalkan renggangnya hubungan. Iya, renggang hubungan. Awalnya tadi dia meminta maaf, tapi ketika dia berkata jujur plus minta maaf, justru yang dibaik ini tidak mau memberikan maaf. Hanya saja perlu saya tegaskan bahwa pemberian maaf itu bukanlah syarat diterimanya taubat kita. Jadi pemberian maaf dari orang yang pernah kita zalimi itu bukan syarat diterimanya taubat kita, diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita betul-betul sudah berubah, terus kita sudah betul-betul terus ikhlas meminta maaf, ternyata orang yang kita zalimi ini adalah orang pendendam, tidak mau memberikan maafnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa kita. Pertanyaannya, bagaimana jika orang yang dizalimi ini menuntut keadilan di akhirat kelak? Disebutkan di dalam riwayat, ketika ada seseorang yang menuntut keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah dizalimi oleh saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang itu, "Mengapa engkau tidak maafkan saja saudaramu?" Maka yang dizalimi ini berkata, "Saya tidak mau memaafkannya." Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan surga yang begitu indah, hingga orang itu merasa takjub dengan keindahan surga tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, untuk siapakah surga ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Untuk mereka yang mampu membayar harganya." Ini kemudian berkata, "Apa harganya untuk mendapatkan surga itu?" Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Maafkan saudaramu, itulah harganya." Maka orang ini berkata, "Saksikanlah ya Allah, saya maafkan." Jadi kalau kita sudah betul-betul bertobat, pernah melakukan dosa kepada manusia, kemudian kita meminta maaf, ternyata tidak mau diberikan maaf, insya Allah di akhirat kelak Allah yang akan menjadi pembela kita. Saya rasa ini adalah satu bentuk pertobatan yang sulit dilakukan. Nah, apa jadinya jika dosa ini masih melekat pada kita dan bulan Ramadan ini sudah meninggalkan kita? Apa jadinya jika dosa ini masih melekat pada kita sedangkan Ramadan telah meninggalkan kita? Maka kitalah termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang celaka karena berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Kita yang bulan suci Ramadan berharap mendapatkan keberuntungan, berharap mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyata ada di antara hamba-hamba Allah yang berjumpa dengan bulan suci justru Ramadan itu membuat dirinya celaka. Siapa mereka? Mereka yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin", sungguh seseorang dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Dia telah berjumpa dengan bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Jadi artinya di bulan suci Ramadan ini sekalipun dosa yang dihapus dengan puasa itu hanyalah dosa kecil, tapi seharusnya Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk bertobat kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan.
baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Terakhir, apa yang harusnya kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Ya, yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti semakin banyak beramal soleh. Kalau dulu mungkin di luar bulan suci Ramadan kita malas sholat, malas ibadah, malas tidak mau membayar zakat ataupun ibadah-ibadah yang lain, maka Ramadan kali ini jadikan sebagai momentum untuk semakin meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita, dan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi. Jadi kalau ada dosa kita kepada orang lain, entah itu kepada keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, maka Ramadan ini jadikan sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahim dengan meminta maaf atau memberikan maaf orang lain. Makanya tradisi kita di Indonesia, menarik yang tadi menyinggung tentang dosa-dosa yang tidak bisa dihapus, yang harus bertobat dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, tradisi kita itu silaturahmi dan saling bermaafan. Nah, kalau kemudian si A atau si B ini bertemu dan si A misalkan mengakui dan mohon maafkan saya, tapi dia tidak menyebutkan tentang perihal dosa-dosanya yang telah dilakukan kepada saudaranya si B gitu. Apakah ini juga masuk dalam kategori seperti apa? Karena tradisi kita kan bersilaturahmi dan saling bermaafan gitu. Mohon maafkan atas dosa-dosa saya, atas kesalahan saya gitu. Nah, kemudian dijawab juga, ya saya maafkan dan saya juga minta maaf gitu. Tapi tidak menyebutkan tentang apa yang telah dilakukan kepada saudaranya. Apakah ini juga bisa dimaafkan? Ya, semoga saja dimaafkan. Ya, karena kalau kita merujuk tadi pada kitab Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau dosa itu berkaitan dengan ghibah, maka cara bertobatnya adalah istahallahu minha. Nah, bagaimana caranya si A ini atau orang yang digunjing ini memberikan penghalalan kalau dia tidak memahami apa masalah yang terjadi, ya. Jadi memang harus dihalalkan. Cara menghalalkannya yaitu dengan meminta maaf dan mengakui memang telah melakukan perbuatan dosa. Apakah dia mau memberikan maaf atau tidak? Saya rasa kalau orang yang beriman, terus kita datang dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas di bulan suci Ramadan, kemungkinan besarnya dan saya yakin dia akan mau memberikan maafnya. Tapi kalau ternyata tidak mau dimaafkan, maka insya Allah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pemberian maaf itu tidak menjadi syarat taubat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah betul-betul berusaha, kemudian kita perbaiki hubungan kita dengan orang lain, ya, kita perbaiki amaliyah kita perbaiki iman kita, betul-betul bertobat kepada Subhanahu wa taala, maka insya Allah menerima taubat kita sekalipun saudara kita tidak mau memberikan maaf. Baik, sahabat sahur, sekian teman kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Dan satu hal saya ingin menyampaikan tentang pesan dari Ustaz Syahril tadi, bahwa marilah jadikan bulan suci Ramadan ini menjadi satu-satunya cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan untuk melakukan ibadah semaksimal. Baik, demikian apa yang bisa saya katakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.